Hai guys, ini untuk love reading untuk 6 dan 7 atau weekend di minggu pertama di bulan Juni. Untuk kita akan mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ini hanya general reading. Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo ini terkait dengan orang yang kalian sayangi karena ini adalah generalnya adalah true love. Jadi terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah partner kamu, pasangan kamu, atau seseorang yang involved sama kamu. Untuk Capricorn sendiri, this could be the one, dan true love mungkin terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah orang yang udah pernah kenal, orang yang sudah bersama kamu. Sedangkan Taurus, true love and free yourself mungkin dalam situasi stuck dalam suatu keadaan, stuck dalam bersama dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah true love kamu. Untuk Virgo, healing family issue and true love mungkin seseorang yang sedang kamu berhadapan dengan kamu, mempunyai permasalahan dalam komitmen yang lain, atau berada dalam hubungan kamu sendiri. Mungkin ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Biasanya healing family issue, seseorang tuh sudah punya komitmen atau sudah ada hubungan yang sudah berada dalam stage komitmen yang sangat besar, atau mungkin kamu telah menikah sama orang tersebut tapi ada sesuatu hal yang harus kamu selesaikan dalam internalnya. Oke, kita akan lihat untuk kartu pendukungnya untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oops. Oke, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin ini terkait dengan seseorang yang sudah kamu involve gitu ya. Kalau untuk di situasi atau general dalam percintaan kalian, true love di sini seseorang meninggalkan sesuatu hal yang mungkin sudah tidak bekerja lagi untuk mereka atau untuk diri kamu gitu ya. Ini vice versa. Karena di sini ada seseorang yang mungkin ada kemungkinan dia telah meninggalkan sesuatu hal yang mungkin sudah tidak bekerja lagi dengan kamu. Atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang telah meninggalkan situasi lain ke seseorang yang lain. Jadi ada perbedaan antara seseorang di sini diharuskan meninggalkan suatu kondisi yang mungkin misalnya kalau misalnya involved dengan diri kamu atau orang tersebut, mungkin seseorang tuh harus bisa meninggalkan situasi, misalnya kita berantem, dia harus pergi dalam sesuatu hal supaya hubungan ini bisa lebih berkembang. Oke, tapi bisa juga dikaitkan dengan seseorang telah memilih untuk meninggalkan seseorang karena mungkin satu hal dia sudah tidak bekerja lagi dengan situasi tersebut, dan akhirnya dia memilih untuk misalnya secara emosional membahagiakan dirinya sendiri karena telah menemukan sesuatu hal yang lain atau menemukan sesuatu new beginning yang lain. Ini terkait dengan mungkin berhadapan dengan seseorang yang udah gak bekerja terus dia pergi meninggalkan karena ada sesuatu new beginning. Ini generalnya. Tapi untuk zodiak Capricorn, this could be the one. Mungkin kamu bisa berkaitan dengan seseorang yang mungkin dia pernah involved dengan orang lain, yang akhirnya mungkin pada akhirnya orang tersebut datang ke kamu karena dia merasa ada suatu emosional yang membahagiakan dia secara
pribadinya dia menemukan seseorang. Kamu mungkin bisa berhadapan dengan zodiak Taurus atau zodiak Libra. Tapi mungkin juga kalau tidak berkaitan dengan zodiak tersebut akan ada suatu hal yang membahagiakan. Ibaratnya ada new beginning, mungkin ada conversation yang mengatakan kalau dia merasa hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Jadi ada suatu clarity yang akan kamu hadapi, gitu ya. Terkait dengan seseorang di sini juga, mungkin dia merasa seseorang harus membuat suatu hal lebih baik lagi karena dia menemukan sesuatu yang lebih baik di diri kamu. Nah, Ace of Swords, dengan apapun clarity yang akan kamu temui terkait dengan seseorang tersebut, mungkin ada suatu perbincangan, ada sesuatu hal yang dia utarakan dalam hubungan ini, dan mungkin kamu atau dia udah tahu nih, ini emang orang yang mungkin dijadikan bisa untuk lifetime partner, oke? Untuk zodiak Taurus, free yourself. Jadi di sini hasilnya adalah ada suatu konflik yang mungkin yang tidak terselesaikan karena keegoisan seseorang, karena pendapat seseorang, argumen kecil yang tidak pernah menyelesaikan suatu hal, gitu ya. Nah, seseorang tuh berada dalam suatu keputusan di antara haruskah gue menyelesaikan konflik tersebut. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan Sagittarius atau Gemini. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu keputusan yang haruskah ngikutin kata hati, haruskah mengikuti logika gue dalam sesuatu hal. Kamu merasa engaged dalam suatu konflik yang tidak terselesaikan, tapi kamu menyadari mungkin ada suatu fase di mana kamu merasa kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, dan kamu pengen menuju sesuatu hal yang membahagiakan karena akan ada possibility sesuatu new beginning yang akan dihadapi dengan kamu. Tetapi mungkin pada saat ini kamu merasa stuck terhadap konflik yang tidak terselesaikan, atau seseorang memilih untuk walking away dalam suatu konflik, tapi seseorang masih menginginkan suatu keegoisan dalam suatu hal. Jadi ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan dalam situasi yang udah gak bekerja lagi sama kamu, tentang konflik kah, karena akan ada suatu new beginning yang akan dihadapi sama kamu, gitu ya. Cuman kamu berada dalam suatu keputusan, gue harus begini kah, harus begitu kah, konflik ini kah, atau gue harus begini kah. Jadi ada suatu keegoisan, pemikiran-pemikiran yang membuat kamu stuck dalam suatu keadaan. Oke? Untuk zodiak Virgo, healing family issue. Jadi di sini sebenarnya akan ada suatu komunikasi yang akan kamu hadapi, mungkin terkait dengan anak, terkait dengan sesuatu hal yang mungkin seseorang harus saling bekerja sama untuk membuat suatu keadaan lebih baik. Nah, healing family issue mungkin ya kalau misalnya kamu itu suami kamu atau istri kamu, mungkin ada suatu hal yang harus dibicarakan, ada suatu penyesalan, seseorang menyesali dalam suatu keadaan, dalam sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Nah, Three of Wands dengan Page of Wands, mungkin ada suatu exciting news atau berita yang baik dari seseorang yang baru, atau tapi seseorang di sini harus jadi gini, mungkin kalau misalnya kamu berhadapan dengan antara kamu sudah memiliki pasangan atau masih involved dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, tapi mungkin akan ada suatu hal yang baru lagi yang mungkin sedang kamu hadapi. Jadi ada dua kemungkinan, antara kamu harus menyelesaikan permasalahan kamu dulu terhadap komitmen tersebut untuk menuju sesuatu hal yang baru, mungkin akan dihadapi seseorang yang baru, atau vice versa, atau mungkin orang tersebut masih berhadapan dengan seseorang yang lain, tetapi akan ada suatu new beginning yang akan dihadapi dengan orang tersebut. Dalam apapun Virgo, kamu atau dia, seseorang harus menyelesaikan permasalahannya dia dulu untuk mendapat sesuatu hal yang baru. Three of Wands dengan Page of Wands, mungkin kamu bisa berekspektasi dari seseorang akan ada suatu pesan atau suatu informasi yang menarik. Mungkin seseorang menginginkan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam komitmen tersebut, gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru, untuk memulai sesuatu hal yang baru. Oke. Oke. Kita akan mulai ke Aquarius, Libra, dan Gemini di 6 dan 7 bulan Juni. Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan 6 dan Juni. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Untuk zodiak Aquarius, Libra,
dan Gemini. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini situasinya adalah let go of control issue. Jadi bisa berkaitan dengan seseorang yang memiliki mungkin seseorang ada suatu permasalahan lah, simpelnya gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin seseorang berusaha mengontrol dalam suatu keadaan. Untuk Aquarius di sini let go of control issue and release your ex, mungkin bisa berhadapan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin seseorang di sini mengharuskan untuk melepaskan sesuatu hal yang udah lama, yang udah nggak bekerja, tetapi itu kayaknya masih nggak bisa gitu ya, masih belum move on kamu atau seseorang yang kamu involve. Mungkin juga dia masih involve dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Nah mungkin seseorang masih mengontrol kamu dalam suatu keadaan yang kamu tuh nggak bisa move on kah, atau vice versa, kurang lebih seperti itu. Untuk zodiak Libra, true love and let go of control issue, mungkin kamu merasa kamu telah menemukan lifetime partner kamu, tapi ada sesuatu hal mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang berusaha untuk mengontrol dari situasi. Untuk Gemini, you deserve love and let go of control issue, mungkin kamu merasa kamu patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, cuman kamu berhadapan dengan situasi yang mungkin kamu harus mengontrol suatu keadaan atau orang tersebut mengontrol dirinya untuk dalam suatu keadaan ini gitu ya. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, untuk Aquarius, Libra sendiri di sini tadi aku bilang let go of control issue. Jadi mungkin di sini seseorang punya feeling kah, mungkin seseorang being a shady dalam suatu hubungan. Seven of Swords dengan the Moon card bisa dikaitkan dengan mungkin kamu mempunyai feeling kalau seseorang ini kayak ada sesuatu hal yang nggak benar, atau mungkin seseorang yang berpikir kamu melakukan hal tersebut gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu nggak bisa melihat orang tersebut apakah begini, jadi ada suatu kecurigaan gitu. Atau mungkin terkait dengan let go of control issue untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, mungkin seseorang tuh sengaja aja melakukan sesuatu playing games di dalam suatu hubungan kah. Seven of Swords dengan the Moon card, kamu juga mesti hati-hati dengan siapapun kamu involve. Mungkin ada sesuatu hal dia melakukan sesuatu hal untuk mengontrol kamu, untuk ada sesuatu keegoisan yang dia dapetin, oke? Jadi mesti hati-hati dengan karakter orang seperti itu atau keadaan yang seperti itu. Nah, untuk Aquarius mungkin ini release your ex dan Eight of Pentacles dengan the Star card. Jadi kamu mungkin di sini kalau misal berhadapan dengan seseorang yang tadi mungkin dia kayak tiba-tiba menghilang, ada sesuatu hal yang mungkin kamu nggak ketahui tentang orang tersebut, atau mungkin dia berusaha mengontrol kamu untuk playing game, maksudnya kayak on and off, atau mungkin tadinya ada tiba-tiba nggak ada sesuatu hal yang kamu merasa orang tersebut berusaha mengontrolin kamu dalam suatu kondisi yang mungkin ngebuat kamu jadi nggak bisa move on sama orang tersebut, oke? Tapi outcome-nya adalah Eight of Wands dengan the Star card, mungkin bisa berhadapan dengan zodiak Aquarius juga. Eight of Pentacles berarti seseorang di sini memilih untuk, mungkin kalau misalnya kamu masih berhubungan dengan ex kamu merasa orang tersebut masih main-mainin perasaan kamu, ada sesuatu hal yang mungkin dia lakukan di belakang itu yang kamu nggak bisa ketahui, kamu memilih untuk memfokuskan terhadap diri kamu sendiri atau dalam suatu pekerjaan gitu ya, karena kamu mungkin ada sesuatu hal yang lebih penting daripada mikirin sesuatu hal yang udah nggak bekerja sama kamu. Eight of Pentacles dengan the Star card, ya misalnya pada saat ini apapun yang kamu lakukan fokus terhadap sesuatu hal, ibaratnya lakuin segala sesuatu hal secara konsisten dan akan
ibaratnya ada suatu keinginan kamu yang mungkin bisa tercapai. Oke, Eight of Pentacles dengan the Star card ibaratnya kalau pada saat ini kamu fokus aja terhadap sesuatu hal yang membuat kamu mungkin nge-build diri kamu, nge-build karir kamu untuk mencapai sesuatu hal, walaupun dalam pemikiran kamu ada sesuatu hal mungkin ex kamu berusaha mengontrolin kamu kah, tapi kamu memilih untuk mengignore atau memilih untuk tidak berpikir seperti itu. Maksudnya memilih untuk memfokuskan terhadap sesuatu hal yang lain karena kamu ingin mencapai suatu kesuksesan walaupun kamu masih feeling unstuck sama terkait dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu. Oke? Ini juga bisa juga dikaitkan untuk Aquarius, mungkin seseorang masih belum bisa move on sama kamu, dia masih clingy sama kamu, masih menempel sama kamu karena kamu mungkin ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin dia rasa kamu kayak melakukan sesuatu hal masih behind the scene gitu ya. Nah makanya orang tersebut juga mungkin mencoba untuk mengignore suatu hubungan gitu, padahal emang dua-duanya mungkin nggak bisa move on atau ya kurang lebih seperti itu. Jadi semoga ini bisa jelas untuk Aquarius. Untuk zodiak Libra di sini ada True Love, Ace of Cups dengan Five of Cups. Jadi ada kemungkinan mungkin Libra kamu mungkin ada sesuatu hal yang kamu sesali berasal dari masa lalu, entah suatu keadaan atau entah yang berhubungan dengan masa lalu. Tapi kamu harus ibaratnya jangan terlalu berlarut-larut atau terlalu berlama-lama untuk menyesali suatu keadaan yang mungkin udah gak bisa balik lagi, atau mungkin ada sesuatu yang harusnya gue bisa lebih baik dalam melakukan hal ini. Kamu harus menyadari karena ibaratnya ada sesuatu hal yang lebih baru lagi yang akan dihadapi sama kamu. Mungkin di sini juga let go of control issue, mungkin antara kamu atau seseorang being a shady dalam suatu hubungan atau dalam suatu apapun. Ada sesuatu hal yang mungkin Seven of Swords, kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang tiba-tiba gak berhubungan sama kamu, atau mungkin tiba-tiba kok ini orang ngilang, ada suatu konsisten yang udah gak dia jalanin, hati-hati dengan keadaan yang seperti itu. Mungkin orang tersebut berusaha mengontrol kamu dalam berbagai aspek gitu ya. Tapi kamu jangan khawatir terkait dengan apapun yang kamu sesali dalam suatu hal, kamu akan menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu akan hadapi dengan a new beginning, entah dari orang yang baru, entah dari sesuatu awal yang baru. Oke? Nah, untuk zodiak Gemini. Nah, untuk Gemini, you deserve love. Mungkin kamu berekspektasi sesuatu hal ke clarity dalam suatu keadaan, oke? Berekspektasi sesuatu hal yang mungkin kamu sudah memiliki pilihan untuk mengclearkan suatu keadaan. Kalau misalnya seseorang being a shady atau kamu merasa seseorang melakukan sesuatu hal behind the scene gitu ya, dan kamu merasa mungkin ini saatnya gue untuk melakukan sesuatu hal, mengclearkan suatu keadaan, ini adalah saatnya, atau kamu berekspektasi seorang untuk bisa seseorang bisa berkomunikasi, mungkin bisa mengclearkan suatu keadaan, dan kamu udah tahu nih apa yang kamu inginkan. Kayak gue nggak bisa nih kayak begini, kayak ada sesuatu hal yang gue nggak ketahui, ada sesuatu hal yang kayaknya orang ini agak sedikit deceptive gitu ya. Mungkin kamu sudah berekspektasi karena kamu gini, ibaratnya kamu menginginkan sesuatu clarity, kamu akan membuat suatu keputusan, kamu akan mengambil suatu keputusan karena kamu udah tahu apa yang kamu inginkan, karena kamu merasa ya gue deserve better, gue deserve patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, patut mendapatkan jawaban yang lebih baik. Jadi kan ada suatu clarity atau ada suatu pilihan yang akan kamu ambil untuk mengclearkan suatu hal gitu ya. Karena seseorang di sini berusaha mengontrol suatu keadaan, jadi dia mengontrolling, tapi ada sesuatu hal yang dilakukan behind the scene untuk kepentingannya dia sendiri, untuk secara emotionally dia bahagia. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan mulai untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius di 6 dan 7 Juni. Untuk Aries, Leo, dan Sagittarius.
Untuk situasi Aries Leo dengan Sagittarius, generalnya adalah this could be the one. Mungkin ini adalah orang yang mungkin bisa menjadikan lifetime partner kamu, atau kamu menganggap dia adalah orang yang mungkin ini orang udah pernah ketemu sama gue, atau mungkin udah pernah involve sama gue gitu ya. Mungkin orang ini bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin pada saat ini kamu nyaman sama orang tersebut. Jadi mungkin ini adalah orang yang lifetime partner yang mungkin kamu bisa temukan, atau mungkin kamu sudah bertemu dengan orang tersebut. Oke. Untuk Aries, this is your soulmate. Mungkin ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu. Untuk Leo, engagement and this could be the one dalam kartu oracle itu bagus. Ibaratnya akan ada suatu next level dalam suatu komitmen, makin kuat, makin erat, atau mungkin sesuatu hal yang baru. Dan mungkin kamu menganggap ya dia adalah orang yang udah kamu temuin, atau orang yang udah kamu kenal, atau mungkin kalau misalnya memang sudah berhubungan, ibaratnya ini adalah orang yang memang ya ini adalah partner gue. Oke. Untuk Sagittarius, di sini playfulness dan this could be the one. Mungkin ada suatu perbincangan, ada suatu hal, mungkin kamu ngobrol sama seseorang, mungkin kamu chatting sama seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah orang yang nyaman, atau mungkin kamu udah menemukan orang tersebut dan mungkin ini bisa menjadi seseorang yang buat kamu gitulah ya. Next, atau mungkin emang orang yang sudah kenal. Kita akan lihat untuk Aquarius terus ya. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oke. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Oops. Oops. Bentar guys. Oke. Wow. Oke. Bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, bisa berhubungan dengan zodiak Gemini, atau bisa berhubungan dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu. Mungkin mungkin seseorang tersebut balik lagi, atau mungkin simpelnya kamu berusaha untuk maintain diri kamu, ngebalance diri kamu dalam suatu keadaan situasi gitu ya. Karena Temperance ini bisa berhubungan dengan Sagittarius, atau mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, atau orang yang udah involved tapi udah lama gak berhubungan, atau mungkin seseorang yang masih punya konflik sama kamu. Jadi dalam situasi untuk Aries Leo dengan Sagittarius, mungkin seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah partner kamu lah, tapi ada suatu konflik yang masih berkepanjangan, yang gak tahu penyelesaian gimana, yang akhirnya dari dua orang ini tuh memilih untuk tidak berkomunikasi, memilih untuk tidak lagi putting effort, memilih lagi untuk mengkalkulasi dalam segala step yang dilakukannya, karena ada suatu keraguan, ada suatu konflik yang berkepanjangan, tapi seseorang tidak mampu menyelesaikan atau takut menyelesaikan, atau mungkin ada suatu pemikiran yang akhirnya membuat orang tersebut tuh jadi terperangkap dalam pemikiran dan ngerasa gue nggak bisa ngelakuin ini, gue ngerasa stuck. Tapi kalau misalnya mau mulai lagi, akhirnya kan ada suatu konflik gitu. Konfliknya juga nggak bisa diselesain, tapi balik lagi ada suatu pemikiran yang akhirnya gue nggak bisa melakukan apapun. Jadi sebenarnya itu hanya pemikiran yang membuat kalian tuh terperangkap, yang akhirnya kamu tidak lagi melakukan effort tersebut, atau tidak lagi melakukan suatu hal, menginvest sesuatu hal yang lebih real gitu ya. Knight of Pentacle oke lah, bisa dianggap adalah panglima berkuda yang mungkin dia akan menanam suatu effort, waktu, uang, sesuatu hal yang membuat ada suatu perkembangan. Tetapi ketika Knight of Pentacle keluar, ya orang tersebut berhenti untuk melakukan effort tersebut. Mungkin karena konflik, karena pemikiran sesuatu hal, merasa stuck, gak bisa bergerak, atau karena emang udah gak bisa melakukan sesuatu hal. Padahal ada potensial orang tersebut bisa mungkin adalah orang yang udah pernah kamu temui gitu ya, orang yang mungkin udah pernah kamu kenal, orang yang mungkin kamu masih involved tapi kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan karena ada konflik yang masih
berjalan. Itu yang aku lihat. Nah, untuk Aquarius lagi, untuk Aries, this is your soulmate. Jadi terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, orang yang mungkin kamu anggap dia orang yang bisa menjadi lifetime partner kamu. Tapi ada sesuatu hal, jadi kalau misalnya kamu berhadapan dengan zodiak Libra atau Scorpio, atau mungkin ini berkaitan dengan suatu konflik, gini, kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang udah kamu involve, ada suatu konflik tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan karena kamu merasa ibaratnya deadlock, nggak tahu apa yang harus diselesaikan, nggak ada penyelesaiannya, akhirnya kamu stop untuk melakukan hal tersebut. Akan ada suatu hal antara satu bisa berhubungan dengan, misalnya kalau Aries, mungkin kamu kalau berhubungan dengan zodiak Libra, ada kemungkinan Libra tiba-tiba message kamu atau ingin memulai sesuatu hal yang baru. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan zodiak Libra, apapun konflik yang terjadi antara kamu dengan orang yang involved sama kamu, akan ada suatu clarity atau akan ada suatu justice gitu loh, akan ada suatu keadilan yang akan dilakukan, atau akan ada suatu seseorang harus membuat suatu hal untuk make things right, untuk memulai sesuatu hal yang baru. Oke. Tapi ini bisa juga dikaitkan apabila seseorang yang involved sama kamu tadinya dia tidak melakukan suatu movement, tidak melakukan suatu effort, tidak menanam lagi waktu dalam suatu hubungan, suatu ada konflik, akan ada sesuatu hal yang dia lakukan. Karena di sini ada new beginning, antara ibaratnya a new beginning yang sangat baik. Oke, akan ada suatu justice atau keadilan, atau seseorang akan membuat make things right dan suatu keadaan karena dia merasa dia adalah soulmate-nya. Jadi ada suatu effort yang dilakukan oleh orang antara dua, seseorang dia stop, nggak mau melakukan effort lagi karena dia merasa terperangkap dalam sesuatu hal konflik yang berkepanjangan, yang tidak tahu penyelesaiannya, tapi akan ada suatu keadilan yang akan mengubah suatu hal gitu ya, antara dalam sisi kamu atau seseorang tersebut. Oke? Jadi kamu berekspektasi sesuatu hal yang baik akan terjadi buat kamu, entah seseorang dari orang yang kamu kenal atau sesuatu hal yang baru. Kalau memang seseorang berhenti melakukan effort, di sini akan ada suatu keadilan yang akan berbuat baik, entah untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi, atau kamu yang akan melakukan sesuatu hal untuk membina sesuatu hal yang baru. Oke? Nah, untuk zodiak Leo, di sini engagement dengan this could be the one. Jadi di sini seseorang sebenarnya ada suatu keputusan yang ingin dia buat, tetapi masih dia berusaha untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Iya, enggak, gue tahu apa yang gue mau, tapi gue takut. Padahal sebenarnya mungkin satu, ini berhadapan dengan seseorang yang kamu udah involve, seseorang yang mungkin kamu anggap dia adalah lifetime partner kamu, seseorang yang mungkin ada suatu potensial menuju sesuatu hal, next step, hubungan yang lebih naik lagi. Cuman karena seseorang berhenti melakukan suatu effort, berhenti lagi untuk berkomunikasi, berhenti dalam melakukan komunikasi, mungkin berhenti dalam menyelesaikan konflik, mungkin seseorang mungkin tiba-tiba nggak invest effort lagi, nggak WA lagi, nggak bertemu lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, seseorang ini menginginkan, dia tahu nih, gue tahu nih sebenarnya hubungan gue bisa next step, gue tahu nih mungkin hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang gue inginkan, gue udah memilih sesuatu hal yang gue inginkan, tetapi gue ada sesuatu pertimbangan lain yang mungkin gue berusaha ngejuggling. Oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan apabila misalnya nih orang udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba dia berhubungan lagi. Ini adalah sebuah cycle yang dia ciptakan, yang akhirnya hubungan ini tuh sebenarnya satu orang tuh mempunyai hasil yang menginginkan, memuaskan dia. Contohnya gue udah ketemu orang yang gue suka, gue pengen menuju sesuatu hal yang benar-benar serius, tapi karena nih orang tiba-tiba nggak berhubungan, nih orang tiba-tiba nggak putting effort lagi, akhirnya kamu berusaha mempertimbangkan dari dua keputusan kah, dari dua pemikiran kah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bisa hati-hati dengan seseorang yang tiba-tiba datang, enggak, akhirnya cycle hubungan tuh cuman gitu-gitu doang, oke? Tapi sebenarnya seseorang berusaha mempertimbangkan karena dia sudah mempunyai keputusan yang dia inginkan, karena sudah menemukan suatu hal yang merasa mungkin ini bisa menuju sesuatu hal yang long term commitment atau menuju sesuatu hal yang lebih baik. Cuman itu dia udah tahu apa yang dia putuskan, tetapi ada suatu keputusan yang dia berusaha ngejuggling atau berusaha membalance dirinya dia terhadap suatu dua situasi, dua pemikiran, dua keputusan gitu ya. Oke. Tapi ini bisa juga dikaitkan seseorang sudah memilih. Jadi gini, gue udah tahu nih dia adalah orang yang mungkin bisa serius sama gue, tapi kenapa sih
cycle dalam suatu hubungan ini masih gini-gini doang. Kalau udah konflik terus dia diem, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ada sesuatu hal yang seperti itu vibe-nya, oke? Untuk zodiak Sagittarius di sini playfulness dan this could be the one, oke? Nine of Swords dengan Seven of Swords. Aku nggak tahu ini apakah kamu atau orang yang berhadapan dengan kamu. Jadi kartu ini tuh dari 5, 7, 8, 9 playfulness. Jadi mungkin Seven of Swords dengan Nine of Swords, aku nggak tahu kalau kamu berhubungan dengan, jadi gini, seseorang di sini ada rasa khawatir kalau seseorang ini melakukan sesuatu hal di belakang layar, oke? Siapapun yang mungkin seseorang itu mempunyai, nggak bisa tidur, punya pikiran, dia tuh punya hal-hal yang mungkin ada satu pemikiran, 2, 3 yang akhirnya ngebuat dia tuh stres. Antara mungkin apakah orang tersebut melakukan deceptive dalam suatu hubungan lain, atau mungkin ini bisa dikaitkan jangan-jangan dia melakukan sesuatu hal di belakang layar. Jadi ada suatu pemikiran yang dia tuh pikirin gitu ya. Mungkin karena apakah si orang itu cheating, ataukah dia begini, ataukah dia begitu, yang akhirnya membuat dia jadi khawatir. Jadi mungkin kamu bisa berhadapan seseorang yang kamu mungkin curiga kalau dia tuh melakukan sesuatu hal yang lain, atau ini juga bisa dikaitkan kamu sendiri yang membuat kamu tuh jadi mungkin kamu menghindar dalam suatu, ini gini aja deh biar jelas. Untuk Sagittarius mungkin kalau misalnya kamu menghindar dalam suatu konflik, itu akan ngebuat kamu tuh kalau kamu menghindar dalam suatu konflik, menghindar dalam suatu permasalahan, menghindar untuk menyelesaikan suatu konflik yang berkepanjangan karena kamu nggak mau ngebuka mata kamu, nggak mau melihat suatu realnya, kamu milih untuk secara egois meninggalkan suatu keadaan dan stop dalam melakukan suatu effort. Nah, akhirnya kamu sendiri yang khawatir kalau tiba-tiba kamu pergi dalam suatu keadaan tidak menyelesaikan suatu permasalahan, tapi ini membuat kamu ketika tiap malam akhirnya kamu juga jadi kepikiran dalam suatu action kamu gitu ya. Mungkin ini bisa berhadapan dengan seseorang. Tapi kalau misal kamu merasa gue nggak ada punya pikiran seperti itu, ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang punya pikiran kayak gitu. Apakah kamu sengaja untuk tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, atau mungkin seseorang merasa orang tersebut melakukan sesuatu hal behind the scene yang akhirnya dia jadi khawatir karena seseorang tersebut berhenti melakukan suatu effort. Bentar guys. Minum dulu. Oke. Moga-moga Sagittarius paham ya. Jadi ada dua keadaan yang mungkin kayak gini. Kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang berhenti melakukan suatu effort karena ada suatu konflik, karena gak mau menyelesaikan, vice versa, jadi mungkin dia atau kamu, siapapun orang yang berhenti melakukan suatu effort, mungkin seseorang berpikir jangan-jangan lo melakukan sesuatu hal di belakang itu, ada sesuatu hal yang lo lakuin, oke? Tapi kalau tidak berkaitan dengan hal tersebut, ada satu skenario lagi. Mungkin karena kamu berhenti untuk menyelesaikan suatu konflik yang harusnya kamu selesaikan, kamu gak mau lagi buat effort, kamu gak mau lagi melakukan sesuatu hal yang kamu cuma diem doang, udah membiarkan sesuatu hal menjadi dry gitu ya. Tapi kamu juga ada rasa kekhawatiran, kamu merasa apapun yang kamu lakukan akhirnya membuat kamu pikiran dalam ketika di malam hari. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kamu. Oke, kita akan ke Cancer, Scorpio dengan Pisces.
Cancer, Scorpio dengan Pisces di 6 dan 7 Juni untuk situasinya. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Oke. Untuk zodiak Cancer, forgiving and learning. Untuk Scorpio, untuk siapa ini? Pisces, forgiving and learning. Oke. Ini bisa berkaitan dengan zodiak Sagittarius. Untuk Pisces, untuk Scorpio mungkin juga kamu bisa berhubungan dengan Sagittarius, atau mungkin ada chart kamu lah, Sagittarius Scorpio. Oke. Wow. Oke, untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces, situasinya di sini yang dilihat adalah generalnya adalah forgiving and learning. Jadi seseorang di sini harus bisa memaafkan dalam suatu keadaan, dalam situasi satu dengan situasi dua. Forgiving and learning mungkin juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang ingin minta maaf. Oke? Atau mungkin seseorang tuh harus forgive and forget dalam suatu keadaan, dalam suatu permasalahan. Seseorang ingin minta maaf. Untuk Cancer, stay optimistic about your love life and forgiving and learning. Jadi sini ibaratnya seseorang merasa pesimis karena mungkin seseorang tidak memaafkan orang tersebut. Jadi mungkin kamu pengen balik lagi sama seseorang yang berasal dari masa lalu, tapi seseorang masih nggak bisa ngemaafin. Kamu merasa pesimis dalam suatu keadaan. Oke? Ini bisa berkaitan dengan seseorang yang kamu involve, atau mungkin orang tersebut merasakan hal tersebut. Kayak mungkin dia mau minta maaf sama kamu, tapi mungkin dia merasa pesimis, pengen balik lagi, tapi seseorang gak mau maafin. Untuk zodiak Scorpio, forgiving and learning, and this could be the one. Mungkin bisa berkaitan seseorang yang berasal dari masa lalu, pengen minta maaf, pengen memperbaiki suatu keadaan, pengen ayo dong mulai dari sesuatu hal yang baru, lupain segala sesuatu hal. Mungkin dia merasa kamu bisa masih menjadi partnernya dia. Mungkin dia merasa lu satu-satunya adalah orang yang bisa bla 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 gitu ya. Untuk zodiak Pisces, playfulness, forgiving and learning mungkin terkait dengan seseorang yang berasal dari masa lalu. Playfulness juga bisa dikaitkan dengan seseorang tuh pengen menjadi suatu keadaan yang lebih baik gitu ya. Misalnya seseorang tuh berusaha untuk mencairkan suatu keadaan gitu, karena dia merasa kita harus melupakan sesuatu hal yang lama untuk menuju sesuatu hal yang baru. Mungkin bisa berkaitan dengan seseorang yang sudah secara emosional kamu invest. Oke? Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces, general energi kalian. Wow. Oops. Untuk Scorpio, this could be the one. Ini Pisces. Oke, ini bisa berhadapan dengan, mungkin kalau di sini ada Queen of Swords, Queen of Wands. Mungkin bisa berkaitan dengan third party, mungkin. Jadi mungkin juga kalau misalnya third party, mungkin orang yang masih involved dalam hubungan kamu. Misalnya kamu udah menikah tapi kamu punya mantan istri, mantan pacar gitu lah ya. Tapi bisa juga dikaitkan mungkin ini ada keluarga involved, ibu mungkin involved. Atau kalau nggak ada berhubungan dengan third party atau pihak ketiga dalam suatu hubungan, bisa juga mungkin seseorang di sini tuh udah pernah, ibaratnya gue udah tahu lu tuh kayak apa, lu tuh kayak gimana, ada sesuatu hal yang pernah orang tersebut tuh membuat sesuatu kesalahan yang akhirnya seseorang di sini tuh berusaha untuk ngomongin apa yang dia nggak suka gitu lah. Gue udah tahu lu bullshit atau bla bla bla. Oke? Nah, di sini untuk general energi untuk Cancer, Scorpio, Pisces, sebenarnya di sini seseorang tuh ada suatu penyesalan yang dia lakuin yang mungkin
yang akhirnya ngebawa dia terus menerus gitu loh. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang akhirnya dia tuh nyesel gitu. Tapi di sini forgiving and learning, mungkin ada suatu perbincangan antara Cancer, Scorpio dengan Pisces yang akhirnya dia clear, mungkin satu orang itu nggak bisa maafin gue ternyata. Ya udah, akhirnya gue harus pergi, tapi dia nyesel. Padahal secara emosional dia invest dalam suatu hubungan, dia cinta banget, dia sayang banget, dia care banget. Tapi ada sesuatu hal aja yang mungkin udah nggak bekerja lagi sama dia, atau mungkin simpelnya tuh orang nggak mau maafin kamu. Akhirnya seseorang vice versa ya, atau mungkin kamu nolak dia, atau mungkin orang tersebut kamu tolak, yang akhirnya seseorang merasa ya udah lebih baik gue pergi aja, gue kayaknya udah menginvest sesuatu hal yang lebih baik tapi gue nggak pernah mendapatkan hal tersebut. Antara orang tersebut tidak bisa memaafkan kamu, atau mungkin ada suatu clarity yang akhirnya memilih orang tersebut meninggalkan hal ini secara emotionally ya, bukan kayak pergi keluar dari pintu secara physically, tapi secara emotionally ada sesuatu hal orang tersebut atau kamu merasa udah berbuat yang baik, udah menginvest secara emotionally, tapi di sesuatu hal yang mungkin akhirnya orang itu masih belum bisa move on dalam suatu keadaan. Nah, untuk zodiak Cancer, stay optimistic about your love life and forgiving and learning. Mungkin Cancer, kamu merasa ini tuh gini, kalau misalnya kamu memiliki suatu kesalahan yang udah kamu lakukan di masa lampau, yang aku lihat mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang masih mengulang-ulang suatu hal. Misalnya gini, lo kan dulu begini, lo kan begitu. Jadi orang tersebut mengulang-ulang yang akhirnya gue kayaknya udah gak sanggup deh, lebih baik gue pergi aja. Karena orang tersebut tidak bisa memaafkan kamu, atau kamu nggak bisa maafin orang tersebut. Kalau kamu menolak untuk memaafkan orang tersebut, orang itu akhirnya secara emosionalnya ya udah lebih baik gue pergi, lebih baik gue pindah, atau lebih baik gue ya udah gue udah melakukan sesuatu hal, tetapi tetap aja tuh orang masih ngungkit sesuatu hal yang masa lalu gitulah. Yang kamu akhirnya merasa nih gue berat banget sih ngejalanin segala sesuatu hal sendiri, kayaknya gue merasa udah melakukan sesuatu hal yang baik tapi orang itu mungkin masih ngungkit, atau orang tersebut masih belum bisa move on dalam suatu keadaan karena ada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau yang mungkin orang tersebut masih belum bisa maafin gitulah, kurang lebih gitu. Dan akhirnya kamu merasa ini tuh berat banget kamu jalanin karena kamu merasa kamu doang yang menahan baggage itu, menahan beban itu sendiri. Dan kamu mungkin ya kamu harus, ibaratnya kamu sabar aja, jangan pesimis, karena apapun beban yang udah kamu pikul secara emosional ya, atau apapun itu akan ibaratnya itu akan jatuh lah segala beban-beban ini. Ya mungkin ini juga tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam rumah, dalam kehidupan yang kamu ngerasa berat. Dan kamu jangan khawatir, harus tetap positif atau optimis, karena dengan berjalannya waktu itu akan mengubah segala sesuatu hal. Mungkin pada saat ini kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik atau keadaan yang lebih baik, jadi kamu sabar aja. Mungkin pada saat ini adalah berat, tapi kamu akan berhasil untuk ibaratnya beban itu akan hilang gitulah, seperti itu. Okay? Untuk Scorpio, this could be the one, bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, atau mungkin Scorpio, mungkin seseorang di sini merasa kalau misalnya forgiving and learning and this could be the one, yang itu tadi aku melihat kalau misalnya kalau seseorang, apakah ini for sword dengan the star card, jadi bisa dikaitkan dengan orang yang kalau misalnya lagi tidur suka ngayal, suka memikirkan sesuatu hal yang mungkin bisa nggak ya kayak gini, what if gitu, kalau misalnya melakukan ini bisa kayak gini nggak ya, kira-kira ada kesempatan nggak ya untuk melakukan hal kayak gitu. Nah, for sword dengan the star card juga mungkin mimpi sesuatu hal yang mungkin kamu mimpi sesuatu hal, mungkin juga berusaha ketika dalam tidur atau pas mau tidur memikirkan sesuatu hal, apakah ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya. This could be the one, mungkin ya kamu ada sesuatu ekspektasi yang kamu inginkan, bisa nggak ya gue achieve, bisa nggak ya mimpi-mimpi gue tuh tercapai gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan percintaan, forgiving and learning, mungkin seseorang di sini ada sesuatu hal yang dia sesali. Ya, disesali itu bukan sesuatu hal yang besar juga. Mungkin ada sesuatu hal yang dia bikin sedih terkait dengan seseorang yang mungkin dia harus do sesuatu hal yang lebih baik, tetapi mungkin ada suatu clarity yang ada sesuatu hal yang membuat di pikiran tersebut orang tersebut nggak bisa maafin, seseorang masih belum bisa move on dalam suatu keadaan ke keadaan lainnya, yang akhirnya ya udah ini saatnya gue pergi, ini saatnya gue untuk meninggalkan sesuatu hal yang mungkin nggak bekerja sama gue, tapi ada suatu penyesalan yang dia lakukan yang mungkin seseorang bisa berbuat lebih baik lagi. Karena Ace of Swords dengan
Eight of Cups, entah ada suatu clarity yang akhirnya seseorang memilih untuk meninggalkan situasi tersebut, atau ada suatu conversation, ada sesuatu hal yang membuat orang tersebut, gue udah nggak bisa lagi di sini, walaupun gue sudah menginvest segala sesuatu hal, tapi ini nggak akan bekerja lagi buat gue. Tapi untuk Scorpio di sini mungkin seseorang masih memikirkan possibility, mungkin bisa nggak ya ada harapan, mungkin bisa nggak ya ini begini ya, mungkin seseorang masih memikirkan kalau orang tersebut adalah orang yang mungkin bisa menjadi lifetime partner gue, orang yang mungkin bisa satu-satunya di dalam dunia gitu loh ya. Mungkin ada seseorang memikirkan gimana cara possibility-nya, cara begininya, atau segala macam. Tapi bisa dikaitkan dengan apabila seseorang tidak bisa memaafkan orang tersebut, dia udah mulai capek nih, karena dia merasa udah gak punya faith lagi, udah gak punya keyakinan lagi hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang gue inginkan. Oke? Untuk zodiak Pisces, playfulness, Knight of Pentacle, dan Nine of Swords. Mungkin Pisces, aku nggak tahu kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang dia udah nggak putting effort lagi dalam suatu hubungan atau dalam suatu conversation atau dalam apapun, sebenarnya seseorang masih menginginkan suatu gairah atau menginginkan sesuatu hal untuk untuk membuat light dalam suatu kondisi atau dalam suatu keadaan. Tetapi mungkin di sini seseorang masih forgiving and seseorang harus bisa memaafkan sesuatu hal yang berasal dari masa lampau, sesuatu hal yang pernah terjadi antara kamu dengan dia, seseorang yang harus bisa move on, bisa memaafkan, bisa melupakan dalam suatu keadaan, dalam suatu permasalahan yang berasal dari masa lampau. Kalau misalnya seseorang udah berhenti dalam melakukan suatu effort, seseorang di sini ada rasa khawatir, karena kenapa sih tuh orang nggak putting effort lagi, kenapa sih tuh orang nggak berhubungan lagi. Kalau misalnya kamu berhadapan dengan orang tersebut yang misalnya dia berhenti untuk berhubungan, berhenti untuk melakukan suatu effort, berhenti berkomunikasi, karena mungkin ya seseorang di sini ada sesuatu hal yang dia merasa menyesali, atau bukan nyesal gimana, tapi ada sesuatu hal yang terjadi, ibaratnya sesuatu hal yang mungkin dalam yang pernah kamu lakukan berdua, yang ada suatu hal yang akan terjadi ya, mungkin suatu clarity. Ya akhirnya gue menyadari ternyata begini, ternyata begitu, ada sesuatu hal yang mungkin orang tersebut mau maafin tapi nggak bisa maafin, atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi yang dia masih bayangin dan dia clear terhadap suatu keadaan yang akhirnya ya udah deh ya udahlah gue diem aja, atau ya udahlah gue merasa apapun yang gue invest tidak menghasilkan sesuatu hal yang gue inginkan. Itu ya yang akhirnya mungkin Pisces, kalau misalnya kamu yang seperti itu atau vice versa, tiba-tiba orang tersebut tidak lagi berkomunikasi atau dia diem, dia nggak melakukan apapun, tapi orang di sini juga ada rasa kekhawatiran, kenapa sih dia nggak begini, kenapa sih dia nggak SMS lagi, kenapa dia nggak WA lagi, kenapa dia nggak begini, yang akhirnya dia stres. Karena sebenarnya ya antara aku nggak tahu, entah kamu yang stres atau dia yang stres, karena siapapun orang yang kepikiran orang tersebut tidak lagi melakukan komunikasi atau effort lagi, karena dia merasa ada sesuatu hal yang mungkin dia udah nggak bisa lagi invest dalam suatu hubungan atau dalam suatu emotionally relationship. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.